80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, berarti 80 tahun juga kita sebagai bangsa udah berjalan cukup jauh gitu. Dan dari masa ke masa kita ngalamin proses. Kalau untuk saya sendiri di hampir lebih dari 30 tahun saya hidup, saya mengalami banyak sekali transisi berbangsa di Indonesia ya, mulai dari kehidupan masa kecil saya menyaksikan kerusuhan 98, di depan rumah ngelihat orang-orang buru-buru bawa barang-barang jarahan, sampai masa transisi masuk ke zaman saya sekolah, melihat bagaimana demo-demo di depan DPR MPR, lalu akhirnya saya juga berprofesi sebagai jurnalis dan menjadi saksi hidup setiap hari kan kita menulis sejarah ya sebagai jurnalis. Mungkin dari mata jurnalis kali ya, kalau sebagai jurnalis itu kan merdeka itu tuh ya klasik sih, kemerdekaan untuk bersuara, kemerdekaan untuk didengarkan, kemerdekaan untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi di era digital kayak sekarang semua orang bising gitu di sosial media dimanapun. Nah tugas kita sebagai media, sebagai jurnalis adalah membantu untuk memverifikasi informasi yang bising itu. Kemerdekaannya bisa dilihat dari sisi bagaimana kita masih dipersilahkan untuk menjalankan tugas kita sebagai pilar keempat demokrasi, yakni part of nation yang tetap bisa nyolek narasumber kanan kiri depan belakang or dimanapun dengan asas keberimbangan ataupun memverifikasi pemberitaan yang harus bisa kita dapatkan supaya nggak berat sebelah. Merdeka adalah ketika tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistik kita tanpa terhalang pembungkaman quote unquote or ketidaknyamanan ketika bertugas. Banyak banget sih, tapi kalau mau di-highlight mungkin salah satunya momen waktu itu pas lagi 4/11, lagi masanya pilkada waktu itu antara Ahok sama Anies, Pak Ahok dan juga Pak Anies. Nah di masa itu saya melihat sendiri depan mata saya rekan-rekan jurnalis saya dibully dalam tanda kutip, dan ketika kerusuhannya itu pecah, saya waktu itu di depan MK tugasnya di Monas. Ketika kerusuhan pecah saya ngelihat oknumnya yang memulai bahkan. Jadi saya tahu masyarakat kita, orang-orang yang datang ke sana adalah orang-orang yang niat berdamai untuk menunjukkan aspirasinya, tapi dimasuki oleh oknum-oknum yang sangat tidak bertanggung jawab, dan akhirnya saya dan juga teman saya waktu itu masih bekerja di media sebelumnya, sebelum di sini, jadi korban juga gitu. Saya hampir dikeroyok karena membawa nama stasiun asing yang ada di Indonesia, jadi dianggap dilabelkan kafir. Dia nggak lihat muka saya bahkan lebih Islam dari dia. Oke, di tengah perayaan kemerdekaan kita juga bicara tentang industri media yang juga lagi lesu. PHK di mana-mana. Teman-teman kita juga semuanya ngalamin. Tapi theoretically speaking, ekonomi kan juga lagi nggak baik-baik aja ya gitu. Nggak cuma Indonesia, di seluruh dunia. Tapi yang lebih menyakitkan dan menyedihkan adalah impact-nya benar-benar ada di depan mata kita dan dialami sama sanak saudara, sahabat, keluarga, mungkin pasangan kita sendiri gitu. Menurut saya ya ini tugasnya pemerintah lagi gitu untuk bisa comeback stronger, karena kondisi ekonomi juga ngaruh ke bisnis. Media kan nyari uangnya dari iklan gitu. Kalau iklannya lesu, nggak usah jauh-jauh. Sekarang mungkin teman-teman jurnalis yang punya sajopan di luar, MC, moderatoran, kerjaannya hampir nggak ada sama sekali karena efisiensi budget pemerintah. Terlebih lagi kalau ngomongin soal secara perusahaan, saya yakin banyak banget duit yang dibakar dalam operasional media sehingga seharus ada yang dikorbankan gitu. Tapi menurut saya kita yang masih bisa kerja, bersyukur, buka kesempatan lapangan kerja untuk teman-teman yang lagi butuh, selagi masih bisa dibantu, karena menurut saya kerja kreatif itu unlimited, itu limitless, borderless, semua tetap akan ada
kepake dimanapun gitu.